Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, masih bersama saya Mr. Good di sini dalam agenda kali ini belajar dasar pengenalan MS Excel 2007 ya, versi 2007 yang kita gunakan. Untuk versi sendiri sebenarnya tidak ada masalah ya, karena pada dasarnya dalam penggunaan Excel sama saja, hanya mungkin fitur-fitur dan tampilannya saja yang sedikit ada perbedaan ya. Tapi secara umum dalam penggunaannya masih sama saja. Baik, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada dasar pengenalan pada modul satu ini. Yang pertama, bagaimana jendela kerja Microsoft Excel, kemudian menu dan icon bar, kemudian sheet, kemudian kolom dan row. Kemudian ada cells, mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Kemudian merge and center, kemudian wrap text ya. Baik, kita akan mulai ya. Yang pertama, eh, seperti apa jendela kerja Microsoft Excel? Bagi yang baru pertama kali belajar Excel, mungkin belum pernah melihat sama sekali tampilannya seperti apa. Cara masuknya seperti biasa, kita tekan tombol Windows bagi yang menggunakan apa namanya Windows 8. Kalian bisa lakukan hal yang sama ya. Kalian bisa klik di bagian kiri sini, akan muncul seperti ini, tinggal kalian tekan Excel. Nanti otomatis akan muncul Microsoft Office Excel 2007 ya, ataupun yang sejenisnya. Atau kalian juga bisa tekan di tombol keyboard kalian ya, ada juga tombol Windows yang bisa kalian tekan ya. Kemudian kalian silahkan cari Excel 2007 ataupun versi di atasnya. Saya akan menekan Microsoft Office Excel 2007. Maka kita akan disuguhkan dengan tampilan ini ya. Ini adalah jendela eh, Microsoft Excel ya. Artinya ini adalah jendela kerja, lembar kerja dari Microsoft Excel seperti itu. Untuk tampilan yang versi lainnya itu mirip-mirip saja ya, tidak ada yang signifikan perubahannya, hanya mungkin dari sisi tampilan-tampilannya saja yang agak sedikit berubah ya. Selanjutnya kita sudah mengenal jendela kerja Microsoft Excel ya. Kita tandai dulu supaya jelas mana yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah menu dan icon bar. Oke, menu dan icon bar ini di atas adalah menu ya. Menu, kemudian di sini ada menu Homes, menu Insert, menu Page Layout, formula, kemudian Data, Review, View, dan Tim, gitu ya. Oke, eh, ini adalah menu dan ini adalah icon menu di sini ya. Ini atau toolbarsnya. Jadi ada icon-icon di mana di dalam setiap menu itu ada juga bagian-bagiannya ya. Jadi di dalam menu terdiri dari banyak apa namanya fitur atau icon yang bisa kita gunakan dalam pengerjaan Microsoft Excel ke depannya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah menu dan ini adalah icon-icon menunya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Ini sudah. Oke. Sekarang yang selanjutnya adalah sheet ya. Sheet ya. Sheet ini adalah lembar kerja ya. Kita lihat di Excel. Ya. Sheet itu di sini ya. Perhatikan di bagian bawah ini ada sheet, sheet 1, sheet 2 dan sheet 3. Nah, sheet 1 ini bagikan lembar kerja kita yang pertama ya. Di sini ada sheet 2 dan sheet 3. Jadi kita punya sheet 3 sheet yang disediakan oleh Microsoft Excel, tetapi kita juga bisa menambahkan sheet yang lainnya. Misalnya kita menambah sheet 4, tinggal klik saja di bagian bawah ya. Klik sini otomatis akan menambah sheet 4 ya. Jadi misalnya kalian bekerja dengan banyak sheet, maka kalian tinggal gunakan saja insert worksheet yang ada di bawah sini ya. Seperti itu. Atau bisa menekan Shift F11 ya. Seperti itu. Kemudian untuk sheet ini juga kita bisa ganti namanya ya dengan cara double klik di sini atau juga bisa klik kanan kemudian rename ya.
Ini otomatis bisa kita rubah. Misalnya di sini latihan 1 gitu ya. Misalnya, kemudian yang di sini latihan 2 seperti itu ya. Jadi kita bisa rubah nama-nama sheet ini ya, seperti sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi sheet sudah ya, sheet sudah. Kemudian di sini ada kolom dan rows. Columns ini adalah kolom ya, dan rows ini adalah baris ya. Ini bahasa Inggrisnya kolom dan ini rows ini adalah baris ya. Yang mana kolom dan baris? Oke, kita akan balik lagi ke sini. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini ada bagian yang eh, vertikal ya, dari atas ke bawah seperti ini. Ditandai dengan ada abjad A, B, C dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai kolom. Artinya di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut sebagai rows ya. Rows itu baris. Baris itu berarti dari sini. Baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya ya. Jadi ada kolom dan ada baris. Perhatikan ya, untuk baris itu berarti rows dan dia horizontal ya. Dan sedangkan kolom itu ditandai dengan abjad ya, A, B, C dan seterusnya dan dia vertikal ya, seperti itu. Selanjutnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya di sini ada cells. Apa itu cells? Perhatikan di sini. Lihat di sini. Cells adalah bagian yang saya klik ini. Ini sel, ini sel, ini sel. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris ya. Perhatikan di sini, ketika saya klik ini, otomatis ada yang aktif di kolom D, baris ke 7 ya. Artinya ini adalah sel D7 seperti yang ada di sini ya, D7. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, otomatis ini akan berubah F11 ya. eh, Kolom F baris ke 11 ya. Jadi dia F11 dibacanya. Jadi misalnya kita klik di sini, dia akan berubah C5, di sini berubah H4 ya, sesuai dengan kolom dan barisnya. Pertemuan antara kolom dan baris. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian apa namanya? Tidak tahu. Kalau belajar Excel kita harus tahu mana yang disebut kolom, ya, mana yang disebut baris atau rows, dan mana yang disebut cells. Ya, ingat ya, cells adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi kalau di sini kita sebutnya E8 ya. Jadi jangan menyebutnya kotak atau misalnya apa gitu sebutannya. Ini disebutnya adalah cells ya. Cells berapa? Cells E8. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, kita lihat lagi di sini. Mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Oke, perhatikan di sini. Ini ada kolom ya, kolom A, B, C, dan seterusnya. Di sini ada baris 1, 2, dan seterusnya ya. Saya contohkan, misalnya saya mau menulis sesuatu di bagian sini ya. Misalnya ini adalah contoh ya. Ini kan. Ketika saya menuliskan ini adalah contoh, otomatis tulisan ini dia akan menembus kolom E ya, yang seharusnya kita ada di dalam kolom D, baris kelima, ini dia menembus ke sana ya, menembus ke kolom selanjutnya. Sebenarnya dia tidak menembus. Sebenarnya dia tidak ada tulisan di sini, sama sekali kosong ya. Tidak ada tulisan. Dia adanya di sini. Ini adalah contoh ya kan. Permasalahannya kenapa bisa seperti ini? Karena kolom D itu kurang lebar ya. Dia kurang lebar. Gimana cara melebarkannya? Caranya adalah, perhatikan di sini ada kolom D dan kolom E. Di tengah-tengahnya, ini ada pembatas ya, antara kolom D dan E. Kalian tinggal tunjuk saja di tengah-tengahnya. Kemudian kalian tekan, klik kiri ya. Klik kiri, tekan. Kemudian geser ke kanan. Otomatis dia akan melebar. Ini yang disebut melebarkan kolom ya. Jadi otomatis tulisannya akan berada di kolom D saja ya. Tidak akan
menembus gitu ya istilahnya ya. Padahal dia tidak menembus, hanya saja kurang lebar ya seperti itu. Atau bisa juga caranya adalah ya, misalnya dia menembus seperti ini ya. Ini bisa di double klik kolom antara kolom D dan E, ini bisa di double klik saja. Klik-klik otomatis dia akan melebar ya, seperti itu. Sedangkan untuk baris ya, mengatur lebar baris ini sama saja. Antara baris 5 dan 6 di tengah-tengahnya ini kita tunjuk seperti ini sampai berubah ya. Sampai berubah bentuk. Nah, seperti ini baru kita tekan klik kiri, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Otomatis dia akan lebar, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk melebarkan kolom dan melebarkan baris, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa coba dan praktekkan di komputer masing-masing. Oke, selanjutnya mengatur kolom dan lebar sudah, ya. Ini kita tandai. Oke. Selanjutnya merge center, ya. Oke, merge center ini fungsinya buat apa? Ya. Oke, merge center itu fungsinya untuk menggabungkan eh, antara beberapa kolom dan juga beberapa baris ya. Jadi kalian bisa menggabungkan beberapa kolom atau beberapa baris ya. Contohnya misalnya saya ingin menuliskan di sini eh, misalnya Seman dua pada larang. Seperti itu ya. Nah, saya ingin rubah ukuran hurufnya menjadi 26 misalnya ya. Perhatikan di sini, tulisan Seman dua pada larang itu terdiri dari kolom A, B, C, dan D ya. Jadi dia sangat panjang dan besar dan dia menggunakan 4 kolom ya. Nah, ini saya hapus dulu ya ini ya. Oke, ini saya bisa gabungkan antara kolom A, kolom B, kolom C, dan D ya. Gimana caranya? Ini caranya kita blok dulu dari kolom A sampai kolom D ya. Ini kita blok. Kemudian ini kita bisa gabungkan di sini ada merge cells atau merge and center. Jadi merge and center ini dia akan digabungkan dan kemudian disimpan di tengah-tengah ya. Supaya lebih gampang ya kelihatannya, kita gabungkan saja dari kolom A sampai kolom H ya. Sampai sini ya. Oke. Ini kita merge and center. Klik, otomatis dia akan menggabungkan dari kolom A sampai kolom H ya, dan center. Dia akan menempatkan tulisan Seman dua pada larang berada di tengah-tengah dari cells tersebut ya. Itu fungsi dari merge and center. Begitupun juga untuk menggabungkan baris ya. Contohnya misalnya di sini saya ingin ada tulisan di sini ya. Misalnya eh, di sini nomor ya. Kemudian di sini nama, kemudian di sini kelas misalnya ya. Ini hanya contoh saja. Nah, nomor saya ingin eh, menggabungkan tiga misalnya ya, tiga baris ya. Nah, ini tinggal merge and center saja. Merge and center. Otomatis dia akan menggabungkan eh sorry, satu, dua, tiga, empat ya. Empat baris ya. Kita contohnya empat baris ya. Nah, contohnya seperti ini. Maka akan ada empat baris yang tergabung ya di sini. Seperti itu. Sedangkan yang lainnya ini akan tetap sama, tidak ada yang tergabung ya. Ini hanya sampel saja ya, sampel data saja. Jadi ini saya ingin menjelaskan saja bagaimana cara penggunaan di mana kita bisa menggabungkan kolom, beberapa kolom dan beberapa baris seperti itu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti mungkin kita akan lebih detailnya ketika kita belajar bagaimana membuat sebuah tabel di Excel ya, seperti itu. Jadi minimal kita tahu dulu apa fungsi dari merge and center di dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, ini sudah ya. Oke. Ada wrap text ya.
Wrap text itu apa? Perhatikan. Wrap text itu adalah di mana kita bisa mengatur teks ya. Misalkan teks itu, misalnya saya ingin menulis di bagian misalnya sini ya, sebagai contoh aja ya. Oke, misalnya di sini saya menulis misalnya eh, apa ya? Nilai akhir semester misalnya ya. Semester. Oke. Perhatikan. Di sini ada nilai akhir semester yang dia eh, berada di kolom E9 ya, tetapi dia menembuskan ya. Saya ingin tulisan ini dia menyesuaikan kotak yang ada di sini ya. Ya, jadi apa namanya? Menyesuaikan dengan ukuran dari kotak ini. Misalnya nilai akhir semester ini akan yang kita inginkan adalah nilai akhir semester ini akan mengecilkan dirinya, gitu ya, menyesuaikan dirinya, sehingga dia akan menyesuaikan dengan lebar dari kolom tersebut, ya. Caranya adalah kita klik kanan di sini, kemudian di sini ada format cells, ya. Klik kanan ya, jangan lupa ya, format cells di sini, kemudian di sini ada alignment, ya. Di sini ada alignment, kemudian ada di sini text control. Nah, text control ini ada wrap text ya. Ada wrap text ya. Kita akan coba ya, wrap text itu seperti apa. Nah, lihat, perhatikan. Kalau wrap text, dia akan menyesuaikan si teksnya, dia akan otomatis ke bawah ya. Jadi ketika dia panjang, ya terlalu panjang, dia akan otomatis menyusut ke menyesuaikan kotak tersebut ya. Tapi dia ukuran hurufnya tetap sama ya. Ukuran hurufnya tetap sama. Tanpa mengecilkan ya. Selanjutnya kita coba lagi di bagian sini ya. Kita coba ya. Nilai akhir semester. Oke, selanjutnya kita coba ya di sini klik kanan, kemudian format cell. Yang selanjutnya adalah shrink to fit ya. Shrink to fit. Nah, shrink to fit dia akan mengecil. Nah, seperti itu. Ini shrink to fit. Saya perbesar dulu sedikit supaya kelihatan. Nah, ini shrink to fit. Kalau sering to fit, dia akan menyesuaikan dengan kotaknya. Jadi yang mengalah adalah teksnya, ya. Jadi teks ini akan otomatis mengecilkan dirinya ukurannya jadi sesuai dengan lebar dari si kolomnya. Berbeda dengan yang di atas ya, yang wrap text. Wrap text ini dia tidak akan mengecilkan dirinya, tetapi dia akan langsung ke bawah ya, menyesuaikan dengan lebar si kolomnya seperti itu. Ya. Itu oke. Oke. Ini ya, wrap text, kemudian string to fit ya. Berarti di sini ada dan string to fit ya. Oke, string to fit. Oke, kita lihat tadi tulisannya benar nggak ya? Takutnya salah. Kita klik kanan, format text, string to. Oh, benar ya. Oh, pakai K ya, string to fit. Oke. Di sini satu lagi ada merge cell ya. Merge cell itu tadi yang sudah kita pelajari ya, menggabungkan beberapa kolom dan baris ya. Oke, shrink to fit. Seperti ini ya. Oke. Wrap text dan shrink to fit. Selesai ya. Kemudian terakhir lupa ya saya. Di sini ada border. Ya. Border ini adalah apa namanya? Garis garis ya. Jadi dia itu akan memberikan ketebalan pada garis ya. Jadi kita lihat di sini. Ini ada garis-garis kan ya. Di Excel ini ada garis-garis, tetapi sebenarnya garis-garis ini tidak ada. Ya, ini ada garis-garis bantu yang memang diberikan oleh Excel sehingga kita mudah untuk membuat sebuah tabel, ya. Padahal dia tidak ada. Kita buktikan ya. Coba kita klik ini, kemudian print preview.
print preview. Kita lihat ya. Nah, sebenarnya dia tidak ada. Tuh, ya kan? Tidak ada garis kan? Nah, maka kita butuh border seandainya kita ingin memberikannya garis. Contohnya misalnya, saya ingin memberikan garis ini ya. Dua kolom ini, sorry, dua baris ini, saya ingin kasih garis atau border. Di mana letaknya? Dia ada di sini. Border ya. Nah, di sini kita akan kasih garis all border supaya semuanya ada garisnya. Nah, seperti ini. Ini ya. Maka akan ada garis yang ketika kita print preview, maka ada garis di sini. Ya. Nah, ini borders namanya. Gitu ya. Nah, ini untuk pengetahuan dasar yang bisa saya sampaikan kepada kalian dari semua materi ini ya. Ada 9 materi awal sebagai bagian dari dasar kita mempelajari Microsoft Excel ya. Kedepannya akan lebih eh, mudah dalam belajar seandainya kita tahu dasar-dasar dari Microsoft Excel ya. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami materi pada modul satu ini ya. Nanti materinya akan saya lengkapi ya pada modul satu dan akan saya share dan bagikan kepada kalian semua supaya kalian bisa apa namanya mencobanya dengan lebih baik ya seperti itu. Ya itu saja mungkin untuk materi awalan ya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.